Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat keadaannya merah merona-rona ya. Dan tentunya doa terbaik buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi mental baja ya, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan dan tentunya diberi umur panjang teman-teman, amin. Oke teman-teman, dengan rekondisi keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama semua didominasi dengan warna merah merona-rona ya, termasuk untuk Bitcoin. Untuk harga terendah per 24 jam terakhir ini di area 26.700 ya. 704 dolar. Oke, dan saat ini berada di area 26.791 dolar teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat WP juga sudah mengalami koreksi cukup dalam ya. Terus di sini hampir semua all cryptocurrency mengalami penurunan atau masa-masa bearish ya. Padahal di sini juga ada beberapa aset yang sedikit melawan arus. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya sedikit sharing, kita sharing ya karena ramai sekali kemarin perihal supply baby doge ya kan, cukup ramai juga ya, cukup menimbulkan pro kontra juga ya. Ada yang statementnya oke bener seperti ini, ada yang statementnya enggak seperti ini gitu. Jadi kita sharing-sharing di sini teman-teman. Oke, langsung kita melihat untuk harga daripada baby doge. Oke, untuk harga baby doge sendiri teman-teman per video ini dibuat dia mengalami kenaikan 4,53% ya. Untuk harga terendah dalam kurun waktu 24 jam dia berada di kepala 20.250 ya, seperti itu, dan saat ini berada di area 22.200. Oke, next target teman-teman, next target ketika baby dogecoin ini nggak bisa naik kembali di atas 25 gitu teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan baby dogecoin next penurunan bisa nyampe di area 188 ya, kita bisa open posisi di situ. Oke, jadi di sini gini ya, kita sharing-sharing teman-teman. Kenapa? Karena banyak juga yang bingung gitu ya kan perihal pasokan baby doge gitu ya kan. Ada yang bilang statement-statement di luaran sana banyak sekali yang mengatakan baby doge ini pasokan 840 kuadriliun. Ada ya, ada juga yang bilang baby doge ini 420 kuadriliun. Nah, jadi kalau kita berbicara supply teman-teman ya di Etherscan ya, di coin market cap yang tercatat ya, yang tercatat di coin market cap memang benar 420 kuadriliun itu yang tercatat di coin market cap teman-teman ya. Cuman yang menjadi perbincangan, perbingungan daripada sebagian komunitas ya kan, yaitu perihal kedua antara jaringan utama dan jaringan kedua ya. Jaringan utama di mana? Di Binance Smart Chain ya. Jaringan kedua di mana? Di Ethereum, karena baby dogecoin ini terlahir di ekosistemnya BNB ya kan. Nah, jadi di jaringan Binance Smart Chain itu ada sekitar 420 kuadriliun ya, itu fix pasokan awal dia launching ya, pasokan yang tercatat di coin market cap teman-teman ya. Terus lahirlah ya jaringan Ethereum dengan di situ kalau kalian masuk ke Etherscan tetap totalnya 420 kuadriliun ya kan, seperti itu. Jadi di Binance Smart Chain ada 420 kuadriliun untuk total supply-nya, di Etherscan juga sama terteranya kayak gitu. Itu yang sebenarnya yang bikin bingung, yang bikin rancu teman-teman. Biasanya gini, jaringan utama itu biasanya lebih besar dibandingkan jaringan kedua, biasanya seperti itu. Makanya di sini timbullah perpecahan ya, timbullah permasalahan gitu teman-teman ya. Terus di sini yang di jaringan Ethereum total pembakarannya lebih besar daripada yang di jaringan Binance Smart Chain kayak gitu teman-teman. Itu yang membuat rancu juga ya. Tapi di sini overall oke, nggak masalah teman-teman ya. Kita kalau berbicara supply sebelum ada benar-benar pengetahuan yang diberikan oleh developernya, kita hanya bisa meraba-raba gitu teman-teman ya. Tapi oke, gini ya, maksud saya gini teman-teman ya.
Ketika kalian memang benar-benar jenuh dengan baby doge, ketika kalian memiliki statement pasokan bener ini pasokannya 840 kuadriliun, ketika ada statement-statement yang seperti itu dan kalian ingin hengkang, ingin keluar daripada baby doge coin, ingin ngejual semua aset kalian, saya hanya menyarankan satu teman-teman, saya hanya menyarankan satu ya. Jangan sekali-sekali dijual 100% baby doge kalian ya, jangan sekali-sekali dijual. Tetap sisakan teman-teman, tetap sisakan senilai 5 dolar kah atau senilai 10 dolar gitu ya kan ya. Itu kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu dunia cryptocurrency. Tiba-tiba baby dogecoin announcement mau membakar puluhan kuadriliun di jaringan Binance Smart Chain, itu akan berdampak sangat signifikan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang berapa sih total supply baby dogecoin, nggak ada ilmu pasti di sini teman-teman ya, nggak ada ilmu pasti ya, karena kita hanya bisa meraba-raba. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, baby dogecoin ini saat ini dia fokus untuk mengurangi supply yang di Ethereum dulu ya. Karena apa? Pembakaran pertama 50 kuadriliun, kedua ini nanti 100 kuadriliun teman-teman. Total pembakaran nanti sekitar yang ada di alamat dead walletnya Ethereum ya, itu di atas 300 kuadriliunan something. Karena nanti gini, di proposal snapshotnya baby dogecoin, kalian bisa masuk ke situ ya. Di proposal snapshot baby dogecoin itu dia mengatakan ya, di jaringan Ethereum itu nanti akan menyisakan sekitar 85 kuadriliun ya, akan disisakan itu 85 kuadriliun. Jadi di mana orang yang ingin nge-bridge dari jaringan Binance Smart Chain ke Ethereum itu hanya bisa sekitar 85 kuadriliun. Ketika 85 itu kuadriliun tersebut kuota di Ethereum sudah full ya, kalian nggak bisa nge-bridge dari Binance Smart Chain ke Ethereum. Kurang lebih mekanismenya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara berapa sih sebenarnya supply baby dogecoin, ya kita hanya bisa meraba-raba ya, kita hanya bisa menilai. Di sini ada dua persepsi gitu ya, ada yang bilang 840 kuadriliun, ada juga yang bilang 420 kuadriliun ya. Tapi kalau menurut saya pribadi saat ini fokus daripada baby dogecoin, kita nggak untuk mengurangi supply lah, dia fokus ke baby doge swap ya, dimana perkembangan baby doge swap saat ini memang benar-benar berkembang cukup signifikan ya, seperti itu teman-teman ya. Mantap jiwa lah ya. Dan di sini perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, saya tetap pegang baby dogecoin. Saya punya target tersendiri dari para baby dogecoin ya. Walaupun gini ya teman-teman, walaupun mungkin untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, selama pasokannya masih kuat triliunan hitungannya teman-teman ya, untuk menyentuh ke 1 rupiah itu masih panjang perjalanannya gitu ya. Tapi kalau di 0,05 rupiah mungkin ya nggak terlalu lama lah ya, seperti itu. Oke, jadi gini teman-teman ya, sedikit informasi, kita sharing-sharing di sini ya, sharing-sharing, jadi nggak ada namanya juga banyak orang ya kan, beda pemikiran, beda persepsi itu, kita sharing-sharing di sini. Kalau salah ya, kalau statement salah mohon dikoreksi, mohon dibenarkan gitu ya kan ya. Jadi kita berbagi pengetahuan aja, kita sharing-sharing di sini teman-teman, biar nggak timbul permasalahan atau perpecahan gitu ya kan. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, kita nggak boleh berharap berlebihan dengan pembakaran 100 kuadriliun nanti yang akan dilakukan, karena itu sudah 99,9% fix bakal dilakukan pembakaran pada tanggal 1 Juni nanti teman-teman. Oke. Nah, kenapa saya bilang nggak usah terlalu berharap berlebihan tentang pembakaran 100 kuadriliun? Karena gini, yang dibakar itu bukan supply yang beredar, alias supply yang masih mangkrak di dalam suatu bisa dikatakan penyimpanan ya, bukan yang beredar di market, bukan yang beredar di pasar gitu ya. Jadi nggak akan ada efeknya, dan pembakaran tersebut nggak ada value-nya. Kenapa? Karena pasokannya belum beredar bro ya, belum beredar, kecuali pembakaran yang sudah beredar, developer melakukan pembelian lalu dibakar. Nah itu nanti akan ada efeknya ya, tapi kalau belum beredar itu belum ada value-nya ya, belum ada nilainya gitu teman-teman. Jadi nggak akan ada efek apapun. Oke, itu yang poin pertama. Terus yang poin kedua teman-teman, pembakaran yang terjadi 100 kuadriliun itu di jaringan Ethereum ya, itu poin yang kedua. Kenapa nggak ada efeknya? Karena semua bursa, semua yang ngambil baby dogecoin itu di jaringan Binance Smart Chain yang ada
value-nya gitu teman-teman, dimana pembakaran kalau terjadi di Binance Smart Chain itu akan ada efeknya ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya, dengan pembakaran 100 kuadriliun ini nanti kemungkinan besar memang sudah, menurut opini saya pribadi, nggak akan ada efeknya. Yang satu adalah demand atau permintaan, dimana biasanya kalau terjadi pembakaran 5 kuadriliun, 1 kuadriliun, ya 3 kuadriliun di jaringan BNB, itu pasti akan ada efeknya gitu. Karena apa? Demandnya meningkat karena mereka tahu bahwasannya pembakaran di jaringan utama ya. Ketika terjadi pembakaran di jaringan kedua, di sini demandnya nggak meningkat ya, alias sama saja. Ya itu yang nggak akan merubah keadaan harga. Kembali lagi ke demand atau permintaan ya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara supply-nya berapa ya, kita hanya bisa menerka-nerka ya. Ada yang bilang tadi seperti di awal saya bilang 400 kuadriliun ya, 420 kuadriliun. Ada yang bilang juga 840 kuadriliun. Jadi ya terserah kalian mau pro yang mana, mau kontra yang mana, semua keputusan kan ada di tangan teman-teman. Yang penting tetap ketika kalian ingin ngejual, tetap sisakan Baby Dogecoin teman-teman. Gak ada salahnya gitu kita nyisain ya, gak ada salahnya. Oke, mungkin ini sedikit informasi sharing-sharing kita semua tentang Baby Doge. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.